Nggak kedengeran, Kak Arifin Koto. Coba ulangi. Aku mau diskusi sama kau tapi offline. Offline. Nanti kalau kalian teriak-teriak darah halal gimana? Pokoknya terserah. Di situ yang penting ada dalilnya, ada data. Di mana kita jumpa debat offline. Kalau di YouTube kau seenak-enaknya mencaci-caci, kau nggak pakai data kau. Oke, gini bang, dengan Yusuf PI lari dari saya. Teman-teman, jikalau kalian main ke tempatnya Yusuf PI atau Juma, kasih tahu, kamu nantangin orang Kristen, tapi kok Edis TV kamu blokir gitu bilang gitu. Nah, silakan Fir, nyalakan kamera. Oke, boleh Pak. Saya sebenarnya daripada Malaysia. Sebentar ya. Ya, dari Malaysia banyak ini nggak tahu saya kok tiba-tiba apa karena terlalu dekat dengan Malaysia tuh gimana? Kok Malaysia terus yang kena ini? Kena apa namanya? Kena ini sama TikTok ini. Apa ini? Ya, kena jangkauan sama TikTok ini. Bentar. Karena pengaruh wilayah atau bagaimana TikTok ini bekerja berdasarkan wilayah atau bagaimana ini? Silakan. Bentar. Tahu nggak? Saya di inbox dari orang ngaku dari Immigration Malaysia. Dia bilang gini, kami dari Immigration Malaysia akan mencari keberadaanmu katanya. Saya tantang sekarang. Kenapa kalian karena tidak bisa bantah, kalian kok lari-lari kepada petugas imigrasi Malaysia? Why? Kenapa? Nah, silakan Fir. Mana kameramu mana? Kok lama sekali? Ya, saya buka. Sebentar. Oke. Gimana satu? Mana bukanya? Oke. Nyalakan kamera aja kok lama. Nah, ayo diskusi yang baik ya. Gini, siap diskusi dengan baik? Ya, siap. Ya, silakan. Yuk diskusi dengan baik kita. Tapi kutanya dulu Fir. Kau sudah sering lihat saya siaran atau baru kali ini? Baru kali ini, baru limpas WP. Baru kali ini. Sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Sama sekali belum pernah? Belum limpas WP. Pernah, sama sekali belum pernah. Oke, baiklah. Jadi gini, saya adalah seorang Kristen. Ya, saya tahu. Oke. Dan saya ini orang yang sangat mengerti ajaran Islam. Ya, Ketika saya pelajari Al-Quran, ketika saya pelajari Islam, tergerak hati saya untuk memberitakan kepada kalian sesuatu yang benar. Karena apa? Karena kalian ini mengikuti sesuatu yang salah. Dari mana yang salah tuh? Coba terangkan. Oke, baik. Ketika ku baca Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk makasih topinya, makasih Siol, makasih. Tidak ada dalam Quran itu diperintahkan untuk nyium-nyiumin batu. Betul atau salah perkataanku itu? Saya ini bukan, saya tidak mau jawab itu betul atau salah. Sebab saya ini pun bukan berapa pandai dalam Al-Quran. Sudah kubilang di hadapan saya nggak ada orang Islam yang mengaku pandai. Mustahil ada orang Islam di hadapan saya mengaku pandai, itu mustahil. Makanya aku bilang, seandainya Anda mau mendalami agama Islam dalam satu malam saja, malam ini Anda mau betul-betul mendalami agama Islam, saya khawatir besok pagi Anda bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Edis TV. Saya mau tanya kepada Mas di sana. Silakan. Mas pun Kristen, belajar Kristen pun mengambil masa, kan? Bukan hari ini Mas belajar, besok terus Mas pandai. Oh, ini semua nih, bukan? Ambil masa kan? Betul. Kan? Betul. Nah, begitu juga kita semua. Kita nih ambil masa untuk mempelajari ajaran kita sendiri. Bukan hari ini kita belajar, pas itu besok kita paham semua. Baik. Semua Quran kita paham, semua hadis kita paham. Begitu. Baik. Sekarang begini. Baik. Jadi saya mau tanya, saya mau tanya Mas, adakah Mas betul-betul paham isi kandungan Al-Quran dan Al-Sunnah wal Jamaah? Saya katakan satu kali lagi, tidak ada di bawah kolong langit ini orang Islam yang lebih mengerti ajaran Islam daripada saya. Nggak ada.
Nampaknya Mas lebih yakin yang bahwa Mas ini lebih pandai. Oh iya, jelas. Ajaran. Karena saya sudah mempelajari agama Islam itu. Karena sudah saya pelajari, saya dalami, saya baca. Dan orang Islam ketika belajar agama Islam, mereka bukan belajar agama Islam, mereka belajar membunyikan huruf-huruf hijaiyah. Kalau Mas Sebentar, betul-betul dengar perkataan saya, dengar perkataan saya. Kenapa orang Islam tidak pernah mengerti ajaran Islam? Karena mereka bukan belajar Islam, mereka belajar membunyikan huruf Arab. Habis waktu mereka membunyikan huruf-huruf Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu aja yang kalian pelajari, itu aja. Habis waktu kalian belajar itu. Karena apa? Di pikiran kalian sudah terbentuk satu mindset bahwasanya kalau begitu nanti dapat amal, dapat pahala. Makanya apa? Makanya kalian tidak peduli lagi dengan isi Al-Quran. Yang kalian pelajari adalah bagaimana membunyikannya dengan merdu, lalu kalian sambil menangis, sungguh merdu. Gitu. Oke, Mas. Makanya lomba-lomba baca Quran, kalian akan lomba-lomba merdu-merduan. Kalian akan lomba merdu, tapi tidak ada kalian lomba pemahaman Al-Quran. Zong. Sudah selesai? Silakan. Oke, Mas, saya mau tanya Mas, kalau Mas betul-betul Mas bilang Mas pandai sangat Al-Quran kan? Coba Mas nyatakan satu hadis riwayat Al-Bukhari yang sahih. Kalau betul-betul Mas pandai. Oh, baik. Satu hadis yang paling terkenal, yang paling saya suka adalah Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Itu aja salah Mas, apalagi Jadi Mas tidak pernah mendengar cerita bahwa Muhammad kena sihir. Benar, itu betul, tapi itu pun orang semua Betul katanya. Tapi katanya tadi tunjukkan satu hadis yang izinkan sahih. saya Saya habis. tunjuk kasih Tadi sahih saya yang bagi sahih. Mas- Tahu kau bilang Tadi kau saya bagi ketawa. Mas ruang. Gimana Tadi ini? saya bagi Mas ruang untuk menjawab. Ini bagi saya habis untuk Oke, menjawab. silakan. Biar kita nggak mendominasi teman-teman ya. Kita kasih kesempatan Betul. dia ngomong. Silakan. Kita kasih adil. Yang betul Rasulullah SAW pernah disihir. Itu kisah benar. Kita semua pun sudah tahu. Coba bagi satu yang kalau betul Mas pandai Al-Quran, bagi satu hadis Bukhari yang sangat susah untuk dipahami orang-orang yang bukan orang Islam. Kalau setakat Rasulullah Tadi disihir, katanya tunjuk satu hadis yang sahih. Sekarang tunjuk satu hadis yang susah. Oke, aku tunjukkan satu hadis yang susah ya. izin saya habis dulu. Kalau setakat Rasulullah disihir itu semua orang sudah tahu. Rasulullah sampai dikejar ke gua, sampai ditindas oleh musuh-musuh, itu semua orang sudah tahu. Coba bagi yang paling susah, yang bukan di zaman Rasulullah lah, tapi yang jarang diperdengarkan oleh orang ramai dan orang bukan Islam. Baik, kutunjuk satu hadis yang susah dipahami dan akan membuat muslim yang waras akan meninggalkan Islam. Baik, ku kasih hadisnya langsung di layar ya. Nih, ku kasih hadisnya langsung di layar. Bentar, sabar. Bilang pandai. Nih, ini hadisnya nih, langsung ku bikin. Udah ku siapkan ini. Ini hebatnya ini channel Hadis TV. Langsung ku siapkan. Nih, Bilang Mas hadisnya nih. kata. Bentar nih. Biar ini nih, badanku ku pinggirkan sebentar nih. Hadis ini meriwayatkan bagaimana Muhammad mengatakan bahwa tidak keluar dari mulutnya Muhammad kecuali kebenaran nih. Hadis ini kenapa suara apa yang berisik-berisik itu? Oh, kipas itu. Bentar. Coba matikan dulu. Teruskan. Jangan diganggu dengan berisik-berisik. Anda berisik-berisik ini. Hadis ini ya diriwayatkan di dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, bercerita bagaimana ada seseorang bernama Abdullah ibn Amr. Dia menulis semua yang diucapkan oleh Muhammad itu. Dia tulis apapun yang dikatakan Muhammad. Lalu dia ditegur oleh orang-orang Quraisy. Dia bilang begini, kenapa kau tulis semua yang diucapkan oleh Muhammad? Dia itu hanya manusia biasa. Kadang-kadang dia itu ngomong itu salah. Kadang-kadang dia itu ngomong berdasarkan hawa nafsunya.
Lalu dia mengadu kepada Muhammad. Lalu Muhammad berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kata dia. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, kata Muhammad. Kutanya sekarang sama abang, betul tidak bahwa tidak terucap dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Betul atau tidak? Mas, bilang Mas Bang, pandai. Jawab saya singkat. Betul atau tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Kalau begini pun saya bisa paparkan hadis kamu. Bilang pandai. Coba saya bilang dapatkan. Bukan. Sebentar. Saya dengar. Saya ingin membuktikan. Makasih Jack Stone, makasih. Saya ingin membuktikan bahwa Nabi Anda seorang pendusta. Siap? Buktikan. Baik. Sekarang saya tanya, betul tidak pernah keluar dari mulutnya Muhammad kecuali yang benar? Apa dia? Berat. Saya ulangi satu kali lagi. Mungkin kau bahasa Indonesiamu belum lulus ini. Bentar. Betulkah atau salah bahwa tidak keluar dari mulutnya Muhammad kecuali yang benar? Betul lah. Berarti tidak pernah terucap sesuatu yang salah. Pusing. Berat. Bukan. Berat. Barusan kau katakan tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali yang benar, betul? Kami diajarkan boleh menipu untuk mengelakkan. Menipu, boleh menipu. Benar. Sebentar. Izinkan Jadi saya Muhammad habis dulu. membolehkan kau menipu nggak? Betul kan? Izinkan saya habis dulu. Memang Kami boleh mereka ini menipu. saudara-saudara. Habis ajaran Islam. Habis. Selesai. Silakan. Ya kalau contoh lah kalau Mas kena bilang cemana mau bagi keadaannya, Mas dalam keadaan ditangkap oleh pengganas. Lepas tu Mas mau membebaskan diri dengan cara menipu. Ya, intinya Bisa kan? boleh menipu ya. Bisa kan? Ya, Dengar intinya loh, boleh bisa menipu ya. kan? Salah satu cara dia untuk Makasih Ernon, makasih Bang Ernon. keadaan Mas ditangkap oleh pengganas, lepas tu salah satu cara saja yang Mas pikir di otak untuk menipu dorang, untuk memanipulasikan dorang, itu boleh digunakan pakai. Ya. Baik. Nggak kan masuk Artinya Muhammad membolehkan Anda boleh berdusta, betul? dusta sama menipu untuk tujuan yang bagus. Iya, intinya boleh Tujuan berdusta, boleh. betul? Dusta sama menipu lain. Paham? Bisa sama menipu lain. Oke, Anda diizinkan oleh Muhammad boleh menipu, boleh nggak menipu? Boleh dalam keadaan tertentu. Oke, boleh. Artinya Anda dibolehkan menipu oleh Muhammad, betul ya? Maksud saya boleh menipu dalam keadaan yang tertentu saja. Oke, baik. Intinya boleh menipu lah. Oke, baik. Oke, sekarang gini. Bahwasanya tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Setuju ya? Cemana? Itu dari mana tuh Mas? Itu dari mana? Saya tanya. Baca. Aku suruh baca dulu, baru kita bisa lanjut. Silakan baca. Yuk baca. Baca bersuara. Sebentar. Jangan sebentar. Baca bersuara. Jangan membisu. Ayo, silakan baca. Atau saya yang bacakan? Sabar, saya baca sendiri. Iya, bersuara. Nulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya ingin menghafalnya, lalu kabila Quraisy melarang saya berkata, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW. Sementara beliau adalah manusia. Berkata dalam keadaan emosi dan ridho, lalu saya tinggalkan menulis hadis. Kemudian saya sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya. Saya bersabda, tulislah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tiada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Mas. Baik, sebentar.
Dari yang kau baca ini, Muhammad mengatakan bahwa tidak terucap dari mulut Muhammad itu kecuali kebenaran, betul? Sabar Mas, tapi lu masih mau tengok paling bawah tuh. Silakan, Tepi lu. silakan. Tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tiada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Lalu beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya yang bersabda, tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tiada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Betul. Sudah paham? Dari mana nih Mas? Mas ambil dari mana nih Mas? Semua tanya Dari sumber. Sahih Bukhari. Yalah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari. Gimana kok sumbernya dari mana? Website. Dari mana? Dari Website. kitab Sahih Bukhari. Saya tahu Mas, search di Google kan? Gimana sih ini orang dari mana deh? Sebentar, ini Anda layak diajak diskusi nggak? Iyalah. Kalau sudah saya bilang dari kitab Sahih Bukhari, apalagi yang mau Anda tanyakan? Mas, sekarang ini kan zaman Makasih Bang teknologi. Eron. Dengar. Zaman- Anda lama-lama membuat orang darah tinggi. Sudah saya bilang dari Sahih Bukhari. Nah, kita kan santai-santai saja, Mas. Kita mana boleh Sudah saya bilang marah-marah. dari Sahih Bukhari, kamu bilang dari mana lagi? Dari mana? Udah dibilang dari Sahih Bukhari. Mas, sekarang teknologi. Dengarkan Eron, Bang Eron lagi, aduh, gara-gara Bang Eron ngasih terus. Bang Eron, makasih Bang Eron, makasih. Gini, Fir, dengar ya Fir ya. Karena di negara kita, bukan negaramu ya, di negara saya, Indonesia, itu ada hukum. Saya tahu hukum. Ketika kita menebarkan kabar bohong, menebarkan berita fitnah, itu ada hukumnya. Di Malaysia pun ada Mas gitu. Iya, makanya saya bilang, saya tidak mungkin menebarkan kabar bohong karena saya tahu hukumnya. Yang saya katakan ini benar, Bang Eron. Makasih Bang Eron. Ini hukumnya Sebentar. ada. Ya. Simetri. Nah, sekarang begini, sekarang biar kita jangan berbelit-belit. Bahwa Muhammad mengatakan, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Betul? Itu Mas kena rujuk yang lebih katam. Oke, jadi mulut Muhammad mengatakan dusta ya? Saya Mas mesti rujuk kepada yang lebih katam. Saya cuma belajar. Udah. Oke, kau nggak layak diskusi dengan saya. Baik, ku kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Udah dikasih pun yang jelas, kau masih. Udah dikasih yang jelas dia, masih aja dia ngeyel. Berat, saudara-saudara. Febri. Heran, saya udah dikasih hadisnya. Kau bilang lagi yang dari mana sumbernya? Herman, saya melihat kamu. Febri, silakan nyalakan kamera, Febri. Febri. Bang Eron, makasih Bang Eron. Teman-teman sekalian, 3.300 orang teman-teman. Bang Eron ini, hanya Bang Eron satu orang ini yang support apa banjir gip nih teman-teman. Silakan Febri. Aduh, si Febri ini nampaknya belum didampingi Ustadz ini, jadi kita turunkan dulu. Teman-teman, baru kelihatan hadisnya saya bikin yang besar ya. Nah ini, teman-teman lihat itu ya. Abdullah bin Amru, beliau berkata, awalnya saya menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya ingin menghafalnya. Lalu kabilah Quraisy melarang, jadi dilarang, ya, sama kabilah Quraisy. Seraya berkata, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah, padahal sementara beliau adalah manusia yang terkadang berkata dalam keadaan emosi dan berkata dalam ridho. Lalu saya tinggalkan menulis hadis. Kemudian saya sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya seraya bersabda, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tulislah. Tiada keluar darinya, ini maksudnya mulutnya Muhammad, tiada keluar darinya kecuali kebenaran. Tuh. Jadi nggak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Hanya yang benar yang keluar dari mulut Muhammad.
Nah, kalau kau sudah percaya bahwa yang keluar dari mulutnya Muhammad kecuali kebenaran, bahaya kau nanti, bahaya. Iya. Kau bahaya, kau dalam bahaya yang besar kau kalau percaya bahwa tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Dalam bahaya yang besar. Ya. Kita ke OBZK. Silakan OBZK, apakah Anda seorang muslim? OBZK? Macet. OBZK, Anda muslim? Kristen bang, Kristen. Oke, aku turunkan dulu. Teman-teman yang Kristen jangan naik dulu ya bang ya. Mohon maaf ya bang ya. Teman-teman yang Kristen jangan naik dulu. Teman-teman yang Kristen, saya mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Jangan naik dulu teman-teman. Kita kasih kesempatan kepada muslim ya. Teman-teman yang Kristen, kalau kalian mau mensupport saya, teman-teman Kristen cukup tap-tap layar, klik suka, share, bagikan kepada ustadz yang kalian. Makasih Naya. Aduh Naya, makasih Kak Naya. Nah seperti itu teman-teman. Kalau ingin mensupport saya, teman-teman bisa support saya dengan cara memberikan gift ya. Kalau tidak tahu bagaimana cara memberikan gift karena agak ribet dan juga dipotong oleh pihak TokTok ya, karena diambil oleh aplikasi itu. Teman-teman bisa support. Silakan Arifin Koto, si Zuma, si Yusuf PI nggak berani dengan saya. Buktinya mereka memblokir akun saya ini. Kasih tahu sama mereka, Zuma sama Yusuf PI, supaya dibuka blokir saya karena mereka ketakutan saya kejar-kejar mereka. Silakan Arifin Koto, Anda muslim? Ya, muslim. Silakan nyalakan kamera Arifin Koto. Udah. Nah, baik, silakan. Anda mau diskusi, silakan. Diskusi dengan baik, silakan. Siapa, Dis? Nggak kedengeran, Arifin Koto. Coba ulangi. Aku mau diskusi sama kau tapi offline. Offline. Nanti kalau kalian teriak-teriak darah halal gimana? Pokoknya terserah. Di situ yang penting ada dalilnya, ada data. Di mana kita jumpa debat offline. Kalau di YouTube kau seenak-enaknya mencaci-caci, kau nggak pakai data kau. Oke, gini bang. Dengan segala hormat ya Bang Arifin ya. Gini bang. Coba bang tunjukkan satu saja bahwa saya menghina dan menghujat. Kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan saya menghina, menghujat, demi Tuhan Yesus ya, demi Tuhan saya terjun dari Monas bang. Pegang omongan saya. Satu saja bukti bahwa kalian bisa menunjukkan bahwa saya menghina, menghujat. Saya terjun dari Monas. Pegang omongan saya. Tunjukkan satu. Oke, saya tunjukkan. Silakan. Umat muslim kau bilang menyembah Nabi Muhammad, itu ada dalilnya. Betul. Dan 14 orang Islam sudah mengakui, bahwasanya Muhammad itu Tuhannya. Jangan ke bawah orang pakai data. Oh, gimana sih? Oke, baik. Gini, Bang. Kau debat online. Mana katanya mau ngomong gantian nih. Anda kan tanya kan? Oke, baik. Ya. Oke. Di mana dalilnya bahwa orang Islam menuhankan Muhammad? Sekarang kita bicara dulu apa definisi menuhankan. Setuju? Karena kita nggak bisa menyimpulkan si A menuhankan ini, si B menuhankan ini tanpa kita tahu definisi menuhankan. Setuju atau tidak? Menuhankan maksudnya menuhankan siapa? Menuhankan. Nah kan udah aku bilang kan ini. Ini golongan IQ rendah ini, sulit ini. Kalau ngobrol sama orang IQ rendah itu agak sulit. Aku ajak kau debat offline, mau nggak? Kau itu aja udah nggak banyak cerita. Di mana? Di mana? Kau serius? Aku. Iya, di mana? Di mana kau menginginkan debat itu terjadi? Dari Jakarta aja mau kau? Kalau di Jakarta nanti yang kalian serius, jangan ngomong. nanti kalau udah keluar password
Darah halal, repot nanti darah halal. Tahu semua orang melihat bodoh kau gitu. Jadi di sini kulihat kau bodoh nggak kau itu. Oke, sekarang gini, siapa yang mau menampung 3.000 jamaah Edis TV ini? Biayanya gimana? Siapa yang ngasih makan? Gedungnya mana? Silakan. Kau jangan asal ngomong aja. Biaya dia. Pokoknya udah dijamin sama siapa semuanya. Ustadz PI udah menjamin semuanya itu. Kalau kau mau. Ah, bohong. Dia aja memblokir saya kok. Dia saja memblokir saya. Dis, kau tuh orang nggak baik, orang gila, nggak pakai dalil aja nggak mau dia ngadep orang kau lagi. Bagaimana Yusuf PI menantang saya diskusi offline, dia memblokir saya. Dia memblokir saya, diblokir akun saya ini sama dia. Iya, kau tuh debat kayak anak-anak, jadi malas orang ngadepin itu. Nggak pakai data, nggak pakai dalil, nggak cerdas. Walaupun debat kayak anak-anak, walaupun ini, jangan ada blokir-blokiran. Kalau blokir tandanya sudah putus asa, frustrasi. Sekarang begini, sampaikan kepada Yusuf PI, sampaikan kepada Zuma, sampaikan kepada kabur. kabur. Dia kabur sendiri ya. Ya, tangan saya kan begini kan, kabur sendiri dia.